Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cici dengan NIM C022086 kelas Manajemen C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis dan perhitungan rasio keuangan untuk memenuhi tugas mandiri manajemen keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang pertama yaitu likuiditas, di mana likuiditas terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Formula: rasio sama dengan aset lancar atau kewajiban lancar. Jika nilainya lebih dari 1, itu menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio ini lebih ketat daripada rasio lancar karena mengabaikan persediaan dalam mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Formula Quick Ratio sama dengan aset lancar kurang persediaan kewajiban lancar. Rasio ini memberikan gambaran lebih berfokus tentang likuiditas karena tidak semua aset lancar dapat dengan cepat diubah menjadi kas. Adapun jenis rasio keuangan yang kedua yaitu profitabilitas, di mana profitabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu return on investment, mengukur efisiensi suatu investasi dengan membandingkan keuntungan bersih yang dihasilkan dengan total investasi. Semakin tinggi ROI, semakin baik efisiensi investasinya. Yang kedua yaitu return on equity, mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Tingginya REO menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan pengambilan investasi kepada pemegang saham. Adapun jenis rasio keuangan yang ketiga yaitu solvabilitas, di mana solvabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu solvabilitas total. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan membandingkan hutang jangka panjang dengan ekuitas. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka panjangnya. Yang kedua yaitu solvabilitas lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Rasio lancar dan rasio cepat adalah contoh rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi solvabilitas lancar suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan untuk mengatasi kewajiban jangka pendek. Nah, adapun jenis rasio keuangan yang terakhir yaitu aktivitas, di mana aktivitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rasio perputaran aset, mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Nah, yang kedua yaitu rasio perputaran piutang, menilai seberapa cepat perusahaan mengumpulkan uang dari penjualan kredit. Rasio ini membantu memahami efisiensi pengelolaan piutang perusahaan. Semakin tinggi rasio, semakin cepat piutang dikumpulkan. Nah, adapun keuntungan dari analisis rasio keuangan, yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang informasional. Analisis rasio keuangan memberikan pemangku kepentingan alat yang penting untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan data numerik. Dengan mengubah informasi keuangan menjadi rasio yang dapat dicerna, manajemen dapat mengenali tren kinerja pengukuran efisiensi operasional dan mengevaluasi kesehatan finansial secara komprehensif, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Yang kedua yaitu deteksi potensi dan peluang. Analisis rasio keuangan tidak hanya memberikan gambaran kondisi finansial saat ini, tetapi juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi masalah atau peluang di masa depan. Dengan memahami implikasi rasio, perusahaan dapat merespon secara cepat terhadap perubahan kondisi bisnis, seperti mengenali masalah operasional atau memanfaatkan peluang ekspansi. Nah, adapun tantangan dalam analisis rasio keuangan yang pertama yaitu perbandingan yang tidak konsisten. Tantangan utama dalam analisis rasio keuangan adalah perbedaan metode akuntansi antara perusahaan, sehingga membuat perbandingan menjadi sulit. Standar akuntansi yang berbeda dapat menyulitkan perbandingan yang akurat antara entitas bisnis. Yang kedua yaitu manipulasi laporan keuangan. Beberapa perusahaan dapat mencoba memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan penampilan mereka. Praktik akuntansi kreatif atau manipulasi dapat mempengaruhi hasil analisis rasio, sehingga analisis harus waspada terhadap potensi distori dalam presentasi data keuangan. Nah, adapun panduan praktis untuk menggunakan rasio keuangan. Yang pertama yaitu tujuan analisis yang jelas. Identifikasi dengan jelas tujuan analisis Anda, apakah itu untuk mengevaluasi profitabilitas, likuiditas, atau solvabilitas, sehingga Anda dapat memilih rasio yang paling relevan. Yang kedua yaitu perbandingan dengan standar industri. Perbandingan hasil rasio dengan standar industri atau sektor yang sesuai untuk mendapatkan konteks yang lebih baik tentang kinerja perusahaan. Yang terakhir yaitu perhatikan tren dan konteks bisnis. Amati tren rasio atau dari waktu ke waktu pada pertimbangan faktor kontekstual seperti perubahan dalam strategi bisnis atau kondisi ekonomi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hasil analisis. Adapun rumus perhitungan rasio keuangan yang saya ambil, teman-teman bisa lihat di atas. Saya mengambil dua rumus rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rumus perhitungan aktiva lancar atau hutang lancar kali 100%. Yang kedua yaitu rasio cepat. Kas tambah efek tambah piutang atau hutang lancar kali 100%. Nah, saya mengambil contoh kasus pada perusahaan Willy pada akhir Desember 2021. Nah, teman-teman bisa lihat contoh kasusnya di atas. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bye.